Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Bella Salsabila. Sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan tidak ada timun ataupun sabun cair di dekat Anda. Dan jika Anda merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan Anda sudah like dan subscribe channel ini. Oke. Selamat mendengarkan. Kursi roda yang menuntunku pada cinta. Dava berdiri di depan gerbang besar sebuah rumah megah, menatap arsitektur mewah yang berdiri kokoh di hadapannya. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai sopir pribadi di keluarga Tuan Arman, seorang pengusaha sukses. Dengan napas dalam, ia menekan bel dan gerbang otomatis terbuka perlahan. Seorang pelayan membawanya masuk ke dalam rumah yang luas. Tak lama, seorang pria berusia 50-an dengan raut wajah tegas menghampirinya. "Kau Dava?" tanyanya. "Benar, Pak," jawab Dava sopan. "Kau akan mengantar putriku Naila kemanapun ia ingin pergi," ucap Tuan Arman singkat. "Dia sedikit sulit, jadi lakukan tugasmu dengan baik." Dava mengangguk. Ia tidak ingin banyak bicara, hanya ingin bekerja sebaik mungkin. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, seorang gadis muda muncul dari belakang. Matanya tajam dan ekspresinya dingin. Wajahnya cantik, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Dava merasa ia bukan orang yang mudah didekati. Yang lebih mengejutkan, gadis itu duduk di kursi roda. "Naila," panggil Tuan Arman, "ini sopir barumu." Naila melirik Dava sekilas lalu berkata dingin, "Aku ingin keluar sekarang." Dava langsung sigap mendorong kursi rodanya keluar rumah menuju mobil. Saat hendak mengangkat Naila masuk ke dalam mobil, gadis itu dengan cepat menepis tangannya. "Aku bisa sendiri," katanya ketus. Dava mundur selangkah, membiarkan Naila dengan susah payah memindahkan tubuhnya ke dalam mobil. Dari cara Naila bersikap, Dava bisa menebak satu hal, Naila tidak suka dikasihani. Di dalam mobil, suasana terasa hening. Naila hanya menatap jendela tanpa berbicara, sementara Dava tetap fokus menyetir. Setelah beberapa menit, suara pelan terdengar dari kursi belakang. "Sejak kapan kau jadi sopir?" Dava melirik kaca spion sebelum menjawab. "Sudah 5 tahun. Naila kembali diam. Dava tidak ingin memaksanya berbicara. Ia hanya bertugas mengantar, bukan mengusik kehidupan majikannya. Namun, jauh di dalam hati, ia bertanya-tanya, apa yang membuat Naila begitu dingin dan tertutup? Perjalanan mereka berakhir di sebuah taman kota yang cukup sepi. Dava mendorong kursi roda Naila ke sebuah bangku taman di bawah pohon rindang. "Aku mau sendiri," ujar Naila tanpa menatapnya. Dava menurut. Ia berdiri agak jauh, tapi tetap dalam jangkauan jika Naila membutuhkannya. Ia belum mengenal gadis ini dengan baik, tapi satu hal yang ia sadari, di balik sikap dinginnya, Naila tampak seperti seseorang yang menyembunyikan luka yang dalam. Dan tanpa Dava sadari, hari itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka berdua. Sinar matahari sore mulai meredup, meninggalkan cahaya keemasan yang menyapu taman kota. Dava berdiri tak jauh dari bangku tempat Naila duduk, tetap waspada meskipun gadis itu tidak menginginkannya terlalu dekat. Naila menutup matanya sejenak, menikmati angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahnya. Ada ketenangan dalam suasana ini, sesuatu yang jarang ia rasakan sejak kecelakaan yang membuatnya kehilangan kemampuan berjalan. Namun, di sudut matanya, ia menangkap sosok Dava yang masih berdiri tegak, seperti seorang pengawal yang setia. "Kenapa kau masih berdiri di situ?" tanyanya tanpa menoleh. "Saya hanya memastikan Mbak Naila baik-baik saja," jawab Dava santai. Naila membuka mata dan menghela napas. "Aku tidak akan tiba-tiba jatuh dari kursi roda, kau tahu." Dava tersenyum kecil, lalu melangkah mendekat. "Saya tahu, tapi saya tetap harus berjaga-jaga." Naila diam. Entah kenapa, kata-kata sederhana itu terasa begitu berbeda. Tidak ada nada kasihan, tidak ada pandangan penuh simpati berlebihan yang selalu ia benci.
hanya sebuah pernyataan tenang dari seorang pria yang tampaknya benar-benar menjalankan tugasnya. Setelah beberapa menit, Naila mencoba menggerakkan kursi rodanya sendiri, tetapi roda kecil di depan tersangkut di sela batu taman. Ia mencoba mendorong lebih kuat, tapi tetap tak bisa bergerak. Dava segera melangkah maju. "Biar saya bantu." "Aku bisa sendiri," Naila menegaskan, meski wajahnya mulai menunjukkan frustrasi. Dava tidak berkata apa-apa. Dengan tenang, ia berjongkok di sampingnya dan menyentuh roda kursi tanpa menariknya. "Baik, kalau begitu, aku akan membantumu dengan caraku." Naila menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" "Dorong sendiri, aku hanya akan menjaga keseimbangannya." Naila mendengus kecil, tapi akhirnya mencoba lagi. Kali ini, Dava menahan roda agar tidak miring, membiarkan Naila tetap memiliki kendali atas kursi rodanya. Dengan sedikit usaha, akhirnya roda itu terbebas, dan kursi roda Naila bisa bergerak kembali. "Aku bilang aku bisa sendiri," gumam Naila, meski dalam hatinya ia diam-diam berterima kasih. Dava tertawa kecil. "Saya tidak membantu. Saya hanya memastikan Mbak Naila bisa membuktikan bahwa Mbak Naila memang bisa sendiri." Naila meliriknya, lalu tersenyum tipis tanpa sadar. Itu mungkin pertama kalinya ia tersenyum sejak hari itu. Saat perjalanan pulang, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Dava mempercepat laju mobil, sementara Naila hanya menatap butiran air yang berjatuhan di jendela. "Kau suka hujan?" tanya Dava tiba-tiba. Naila terdiam sejenak sebelum menjawab. "Dulu iya, sebelum aku seperti ini." Dava tidak langsung menjawab. Ia memahami maksud Naila. Hujan yang dulu terasa indah, kini mungkin hanya menjadi pengingat akan kenangan yang tak bisa ia nikmati lagi. Tiba-tiba, mobil berbelok tajam saat Dava menghindari genangan air yang cukup dalam. Gerakan mendadak itu membuat Naila sedikit terdorong ke samping. Refleks, Dava meraih tangan Naila agar tidak kehilangan keseimbangan. "Hening." Naila membeku sejenak saat merasakan sentuhan tangan Dava yang hangat di jemarinya. Dava pun tersadar dan segera menarik tangannya. "Maaf, saya hanya refleks." Naila menatapnya, dan entah mengapa, dadanya terasa sedikit berdebar. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dalam cara Dava memperlakukannya yang terasa berbeda. Bukan belas kasihan, bukan kepura-puraan, hanya ketulusan. Sesampainya di rumah, hujan masih turun dengan deras. Dava turun lebih dulu, mengambil payung, lalu membuka pintu untuk Naila. "Biar saya gendong ke dalam," ucapnya. Naila membulatkan mata. "Apa?" "Hujannya deras, Mbak. Kalau pakai kursi roda, pasti basah." "Aku bisa tunggu sampai reda?" "Bisa, tapi lebih baik cepat masuk sebelum Mbak Naila kedinginan," kata Dava sambil tersenyum. Naila menatapnya lama. Ada perasaan aneh yang berkecamuk dalam dirinya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Akhirnya, tanpa berkata apa-apa, ia mengangguk. Dava membungkuk dan dengan lembut mengangkat Naila ke dalam gendongannya. Naila bisa merasakan dada Dava yang bidang, lengan yang kuat, dan kehangatan yang membuatnya lupa sejenak akan dinginnya hujan. Saat itu, di bawah rintik hujan yang membasahi halaman rumah, sesuatu mulai berubah di dalam hati Naila. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membiarkan seseorang masuk ke dalam dunianya. Hujan masih turun deras ketika Dava menggendong Naila melewati pintu masuk rumah. Langkahnya mantap, seolah membawa sesuatu yang sangat berharga. Naila, yang biasanya menolak bantuan, kali ini memilih diam. Tidak ada penolakan, tidak ada protes. Hanya ada detak jantungnya yang terasa lebih cepat dari biasanya. Setelah melewati pintu, Dava menurunkannya perlahan ke sofa di ruang tamu. Matanya menatap wajah Naila yang sedikit basah terkena percikan hujan. Rambut gadis itu jatuh berantakan di bahunya, memberi kesan yang lebih lembut dari biasanya. "Maaf, kalau tadi saya terlalu lancang," kata Dava sambil sedikit menjauh. Naila menggeleng pelan, masih belum bisa mengendalikan perasaannya. "Tidak apa-apa, terima kasih."
Jawaban itu membuat Dava sedikit terkejut. Biasanya, Naila akan lebih memilih bersikap dingin. Tapi kali ini suaranya terdengar lebih lembut. Ada sesuatu yang berubah. Tuan Arman yang baru saja keluar dari ruang kerjanya, mengangkat alis melihat keadaan putrinya. "Kalian kehujanan?" Dava langsung membungkuk sedikit. "Maaf Pak, hujan turun tiba-tiba, jadi saya langsung membawa Mbak Naila masuk." Tuan Arman hanya mengangguk dan menatap Naila dengan ekspresi aneh, seolah menyadari sesuatu. "Kau baik-baik saja, Naila?" Naila mengangguk singkat. "Aku ingin istirahat." Dava segera mengambil kursi roda dan membantunya duduk kembali. Saat tangan mereka bersentuhan lagi, ada getaran halus yang membuat Naila refleks menarik tangannya. Dava menatapnya dengan mata penuh pertanyaan, tapi Naila cepat-cepat membuang muka. "Bantu aku ke kamar," katanya singkat. Tanpa banyak bicara, Dava mendorong kursi rodanya menuju lantai atas. Biasanya, Naila selalu menolak bantuan naik ke kamarnya. Tapi kali ini, ia membiarkan Dava membopongnya ke tempat tidur dengan tenang. Ketika tubuhnya menyentuh kasur, Naila merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan karena kenyamanan tempat tidurnya, tapi karena sisa kehangatan dari pelukan Dava masih terasa. Saat Dava hendak pergi, Naila tanpa sadar berkata, "Tunggu." Dava berhenti di ambang pintu. "Ada apa ya, Mbak?" Naila menggigit bibirnya, seolah ragu untuk berbicara. Tapi akhirnya, dengan suara yang hampir seperti bisikan, ia berkata, "Bisa temani aku sebentar?" Dava menoleh, menatap Naila dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kalau Mbak Naila ingin sesuatu, saya bisa panggilkan Bisiti," kata Dava, mencoba tetap profesional meski hatinya berdebar. Naila menggeleng. "Bukan itu, aku hanya tidak ingin sendiri sekarang." Dava terdiam sejenak sebelum akhirnya melangkah masuk lagi. Ia berdiri di dekat jendela, menatap hujan yang masih turun. "Kalau begitu, saya di sini saja, sampai Mbak Naila tertidur." Naila tidak menjawab, hanya diam sambil menatap ke arahnya. Entah mengapa, kehadiran Dava di ruangan itu membuatnya merasa lebih tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Naila tidur dengan perasaan hangat di hatinya. Sejak malam itu, hubungan Naila dan Dava perlahan berubah. Naila tidak lagi segan meminta bantuannya, dan Dava pun mulai melihat sisi lain dari gadis yang selama ini tampak dingin. Suatu sore, mereka kembali ke taman kota. Kali ini, Naila terlihat lebih santai. Ia bahkan membiarkan Dava mendorong kursi rodanya tanpa protes. "Kau tidak keberatan selalu mengantarku kemana-mana?" tanya Naila tiba-tiba. Dava tersenyum kecil. "Itu tugas saya." "Tapi kau bisa saja merasa bosan," lanjut Naila, menatap lurus ke depan. Dava menghela napas sebelum menjawab. "Saya tidak pernah merasa bosan, Mbak Naila." Naila menoleh, menatapnya dalam. "Kenapa?" Dava ragu sejenak, lalu dengan suara lembut ia berkata, "Karena saya senang melihat Mbak Naila mulai tersenyum lagi." Jantung Naila berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hanya dalam beberapa minggu, pria ini telah berhasil menembus pertahanannya, membuatnya merasa dihargai, bukan dikasihani. Dava tiba-tiba berlutut di depan kursi rodanya, memegang kedua pegangan kursi dengan ekspresi serius. "Boleh saya mengatakan sesuatu?" Naila mengangguk pelan. "Saya tahu mungkin ini terdengar aneh," kata Dava. "Tapi sejak pertama kali bertemu Mbak Naila, saya tahu ada banyak luka di hati Mbak. Dan kalau boleh jujur, saya ingin jadi orang yang membantu Mbak Naila menyembuhkan luka itu." Naila tertegun. Tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Semua orang hanya berusaha membuatnya baik-baik saja, tapi tidak ada yang benar-benar peduli dengan perasaannya. Tanpa sadar, air mata menggenang di matanya. "Kenapa kau melakukan ini?" bisiknya. Dava tersenyum. "Karena saya peduli." Hening. Saat itu, di bawah langit senja yang mulai berubah warna, sesuatu di hati Naila akhirnya luluh.
ia tidak lagi merasa sendiri, dan tanpa ia sadari, ia mulai jatuh cinta. Hari-hari berlalu, dan perasaan di antara Naila dan Dava semakin dalam. Naila yang dulu dingin dan menutup diri kini mulai tersenyum lebih sering. Ia mulai menikmati kebersamaannya dengan Dava, hingga tanpa sadar, pria itu menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun, kebahagiaan mereka tidak datang tanpa rintangan. Tuan Arman, ayah Naila, akhirnya mengetahui kedekatan mereka. "Kau sadar siapa dirimu, Dava?" Suara Tuan Arman terdengar tajam saat ia menatap pria muda itu. Dava menunduk hormat. "Saya tahu, Pak. Saya hanya seorang sopir, tapi perasaan saya pada Naila tulus." Tuan Arman menghela napas panjang. Ia bukan pria yang kejam, tetapi ia khawatir. Naila adalah putrinya yang sangat berharga, dan ia ingin yang terbaik untuknya. Namun, yang mengejutkan, Naila sendiri yang angkat bicara. "Ayah, mungkin aku tidak bisa berjalan lagi, tapi aku bisa merasakan siapa yang benar-benar peduli padaku. Dan Dava adalah orang yang selalu ada untukku. Dia melihatku bukan sebagai gadis lumpuh, tapi sebagai Naila." Kata-kata Naila membuat Tuan Arman terdiam lama. Ia melihat kilauan ketulusan di mata putrinya. Akhirnya, dengan berat hati, ia berkata, "Jika ini yang benar-benar kau inginkan, aku tidak akan menghalangi." Naila tersenyum, sementara Dava menunduk dalam, penuh rasa hormat. Beberapa bulan kemudian, di sebuah taman dengan bunga bermekaran, Naila duduk di kursi rodanya mengenakan gaun putih sederhana. Hari itu, ia dan Dava mengikat janji suci. Saat Dava berlutut di depannya, menggenggam tangannya dengan lembut, Naila menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Dava," bisiknya. Dava tersenyum hangat. "Ya, sayang." Naila menghela napas, lalu berkata dengan suara penuh harapan, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu satu hal. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Dava mengangkat tangan Naila dan mengecupnya penuh kelembutan. "Dan aku berjanji akan selalu ada untukmu, seperti yang selalu aku lakukan." Di bawah langit senja yang indah, mereka mengikat janji dalam cinta yang tulus. Cinta yang tidak melihat keterbatasan, tidak terhalang oleh perbedaan. Cinta yang menyembuhkan.